yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke negeri itu, Pak, negeri yang kita kenal dengan Mekah. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Karena memang Nabi Ibrahim sedang berperang atau sedang berjuang untuk meluruskan orang-orang yang saat itu banyak yang menyembah berhala. Ya, Bu? Bu. Jadi Nabi Ibrahim gara-gara dakwahnya dibakar orang, ada? Ada, Bu? Gara-gara dakwahnya dia dibakar sama orang, tapi kata Nabi Ibrahim, ya gak apa-apa, bakarlah. Kenapa? Demi menegakkan kalimat Allah nih, silakan aja kalian bakar. Kalau kami ustadz-ustadz belum ada yang kayak gitu kali, belum ada. Paling diejek orang, biasa deh. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim dakwahnya berat, makanya dia sangat bertauhid. Nabi Ibrahim itu sangat mendekatkan diri kepada Allah, maka dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kenapa? Karena banyak orang rusak dalam pandangan Allah karena dia menyembah berhala. Betul, Bu? Maka pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya di tempat itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di tempat biwadin ghairi dzar'in, yang tidak tumbuh tanam-tanaman. Karena waktu itu nggak ada air juga di situ, tanam-tanaman tidak tumbuh, tapi Nabi Ibrahim menitipkan anaknya yang masih bayi merah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia titipkan anak bayinya itu, ternyata Allah berikan keberkahan di sana, muncullah mata air yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Maka pada saat itu keturunan-keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah yang salah satu di antara keturunan terbaiknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendirikan Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Pak. Kalau Nabi Ismail kan udah besar, tapi Nabi Ibrahim doa supaya dari keturunan Nabi Ismail ini ada yang akan menjadi nabi, dan dia akan menyampaikan ayat-ayat Allah. Dia akan mensucikan orang-orang yang kotor. Dia akan membersihkan orang-orang yang mungkin sudah berpaling. Ternyata doa itu baru terkabul setelah berapa jauh, Pak, ke bawah. Jadi kalau dibilang sekitar 22 abad, begitulah. Doa itu baru terkabul sekian lama. Makanya ulama bilang begini, kalau kita berdoa Pak, jangan tunggu cepat atau lambat dikabulkan, tapi bagaimana manfaat dari doa ini. Bapak bayangkanlah, Nabi Ibrahim aja punya anak Ismail alaihissalam. Dari Ismail alaihissalam ke Adnan ini tadi, ini ada 47 silsilah ke bawah. Dari Adnan ini kemudian ke bawah
kepada Nabi ada sekitar 22 silsilah. Berarti panjang kali ke atas, cicitnya terus ke bawah. Barulah kemudian Allah pilihkan Nabi terakhir yang Allah takdirkan itu dari keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, yang dia adalah keturunan terbaik yang kita kenal dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ada yang doanya belum terkabul, Bu? Ya Allah, kayakanlah aku, ya Allah. Rupanya bukan ibu yang kaya, cicit ibu yang kaya. Karena kalau ibu yang kaya umur udah berapa, ibu ya? Kalau umur udah tua, kaya, kan belum tentu manfaat kali kayanya, ya kan, Bu? Tapi rupanya ibu punya anak ibu udah dekat ke masjid nih. Anaknya ibu punya anak, berarti cucu. Rupanya cucu ibu udah masuk pesantren penghafal Quran. Anaknya cucu ibu rupanya udah berangkat ke Mesir. Anak dari anak cucu ibu jadi orang kaya. Kira-kira mantap nggak, Pak? Udah berangkat ke Mesir ayahnya, tiba-tiba anaknya dididik juga seperti ayahnya jadi ulama, kaya pula. Kira-kira banyak manfaatnya nggak untuk umat? Berarti Nabi Ibrahim alaihi salam dia berdoa supaya Allah yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, supaya nanti keturunan Nabi Ismail ini ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah, ada nanti yang mensucikan mereka, ada yang pada saat itu memberikan hikmah kepada mereka. Maka akhirnya doa itu terkabul. Doa itu terkabul, dipilih Allah lah keturunan Nabi Ismail alaihi salam dari suku atau bangsa Quraisy. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat bangsa Quraisy itu keturunan dari Fihr bin Malik. Jadi nasab Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinana, Kinana bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Jadi dari keturunan Adnan ini ada namanya Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ini dipanggil orang Quraisy. Maka keturunannya yang banyak itu nanti menjadi bangsa Quraisy. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Fihr bin Malik ini nanti punya anak, punya keturunan Pak namanya Haris. Maka di sana ada suku kabilah Haris. Ada. Misalnya kalau suku kabilah Haris itu sahabat Nabi yang merupakan sama-sama cucu dari Fihr atau sama-sama cucu langsung dari Quraisy, itu adalah Abu Ubaidillah. Jadi rupanya Pak, suku-suku di Mekah itu ada yang nyambung ke Nabi di tingkat Qusay, ada yang nyambung ke Nabi di tingkat Kilab, ada yang nyambung ke Nabi di tingkat Ka'ab, ada yang nyambung ke Nabi di tingkat Murrah, ada yang nyambung ke Nabi bahkan di tingkat Haris bin Fihr. Makanya tadi ketika saya mengingat-ingat kajian yang dahulu, ternyata orang-orang yang dihadapi dan didakwahi Nabi pada awalnya bukanlah orang lain tapi keluarganya sendiri. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita mendakwahi keluarga kita tapi nggak dekat-dekat kali, tantangannya besar. Saya kalau ceramah di sini Bapak Ibu ngangguk-ngangguk kan Pak. Tapi kalau yang ku ceramahi aku, ejek. Betul. Ceramah gua apa kata Wak itu? Dulu aku yang nyibukin dia waktu kecil. Kata Wak, awak lagi ceramah. Maka memang
Ini tantangan besar. Abu Jahal dengan Nabi itu adalah sama-sama keturunan dari Quraisy. Abu Sufyan dengan Nabi, Abu Sufyan itu dari suku Umayyah. Suku Umayyah ini kan dari keturunan dari Abdul Manaf juga itu ya kan Pak. Maka akhirnya sambung menyambung lagi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mekah pada saat itu sahabat-sahabat Nabi ada yang tersambung dekat, ada yang tersambung jauh dari Nabi. Kalau Abu Sufyan itu keturunan dari Umayyah. Kalau misalnya Naufal itu dari suku Mu'tim. Kalau misalnya ibunda kita Khadijah itu keturunan dari Qusay. Ya Pak ya, dari jumpa dengan Nabi nasabnya nanti di Qusay bin Kilab. Kalau Abu Jahal, Khalid, Abu Salamah ini keturunan dari Murrah. Jadi Murrah dia punya anak, anaknya ini punya keturunan itu suku. Begitulah seterusnya. Kemudian nanti di antara mereka ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini keturunan dari keturunan dari anaknya Qusay juga. Anaknya Murrah. Maka pada saat itu Murrah ini punya anak At-Taimi, maka kemudian sukunya disebut At-Taimi. Maka Abu Bakar Siddiq At-Taimi. Kemudian ada keturunan Ka'ab. Keturunan Ka'ab ini nanti jadi suku juga tuh. Makanya ada Bani atau kabilah Adi. Kabilah Adi ini siapa? Itulah kakek moyangnya Sayyiduna Abu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab lebih jauh daripada Abu Bakar Siddiq. Karena Umar pada tingkat Ka'ab, Abu Bakar pada tingkat Murrah, Khadijah pada tingkat Qusay, kemudian seterusnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan di masa Nabi udah nggak sama dengan kekuasaan di masa Qusay. Jadi keturunan dari Quraisy ini Pak yang paling hebat namanya Qusay. Kenapa paling hebat? Karena Mekah sempat dikuasai lama oleh Bani Zulhum dan Bani Usaha. Bani Adnan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, itu sudah terpinggirkan Pak. Tiba-tiba muncullah pendekarnya namanya Qusay bin Kilab. Qusay ini kemudian menikahi anak dari pemimpin Mekah pada saat itu. Ketika dinikahinya meninggal pula lah mertuanya yang pemimpin Mekah nih Pak. Kemudian kata Qusay, sepertinya kami lebih berhak karena Mekah ini didirikan oleh bapak moyang kami. Maka kemudian terjadilah peperangan. Akhirnya dimenangkan Qusay. Maka mulai saat itu Qusay bin Kilab dialah seperti agama bagi orang-orang di masa itu. Jadi pokoknya apa kata dia Pak? Wajib taat. Makanya Qusay membagi-bagi rumah di kota Mekah. Qusay kemudian mendirikan di dekat Ka'bah ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kata Qusay, kalau ada masalah, kalau ada nanti mau rapat di Darun Nadwah. Kalau nanti ada yang nikah, tokoh-tokoh pembesar menikahkan anaknya biar terhormat di Darun Nadwah. Berarti Pak udah pinter juga deh, dibagi-baginya. Kemudian Qusay juga menentukan urusan nanti setiap mau musim haji misalnya Pak. Karena haji sudah ada dari dulu. Walau nanti di masa Nabi berubah syariatnya. Maka pada saat itu sebelum musim haji orang harus nyetor pajak ke Qusay. Supaya apa? Supaya melayani orang yang datang ke tanah suci itu, ke Mekah itu, ke Ka'bah itu. Siapapun yang datang ke sana dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih tempat tinggal. Artinya selama di sana mereka melayaninya. Kalau sekarang awak cekak-cengak, ya kan? Betul apa enggak? Kalau dulu Bu, ada orang berangkat ke Mekah, ya kan? Itu nanti disiapkan tuh. Makannya disiapkan, minumnya disiapkan, tempatnya disiapkan. Gitu. Makanya
Semua wilayah ke negeri Syam sana pun tahu kalau dibilang kalian dari mana? Dari Mekah, orang udah tahu. Kenapa? Karena jauh dari belahan dunia orang datang ke sana. Dan mereka menjadi pelayannya. Maka kalau orang Arab pergi berdagang, Pak, biasanya kalau dari Quraisy agak aman dia di jalan. Kenapa? Gak ada suku yang memerangi mereka terang-terangan. Maka pada saat itu, ketika pada saat Qusay ini sudah nanti meninggal dunia, Pak, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ini kan punya anak dua. Anaknya pertama namanya Abdul Manaf. Anaknya kedua namanya Abdus Syam. Kata orang dulu, kayaknya yang paling baik ini Abdul Manaf. Karena Abdul Manaf ini luar biasa, gagahnya, sopannya, disenangi masyarakat. Tapi karena pengaruh-pengaruh lain, akhirnya yang dijadikan pemimpin Mekah sesudah meninggalnya Qusay adalah Abdus Syam. Abdus Syam gak ada, barulah Abdul Manaf. Meninggal Abdul Manaf, baru dibagi-bagilah kekuasaan Mekah, akhirnya sampai ke zaman Nabi SAW. Urusan panji perang ini dipegang oleh suku ini, maka dibagi. Ada namanya Al-Isar, penanganan tempat api pada berhala. Karena orang dulu menyembah berhala, Pak. Mereka menyembah Allah tapi menyembah berhala, maka disebut musyrik. Ya, Bu. Orang udah tahu dia Tuhannya Allah tapi menyembah berhala, disebut perbuatannya itu syirik, itu kezoliman yang paling besar. Jadi orang itu nyembah berhala. Siapa yang nanti yang memegang wilayah sesembahan ini namanya Bani Jumah. Ada disebut dengan Tahjirul Anwal. Tahjirul Anwal ini penanganan korban atau nazar. Jadi salah satu yang pernah bernazar itu adalah Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, kalau nanti aku punya 10 anak laki-laki, 1 anakku akan kukorbankan di depan berhala. Kalau aku punya anak, 10 anakku laki-laki, yang 1 akan kusembelih di depan berhala. Orang Arab dulu sifatnya memegang janji. Akhirnya apa? 10 anaknya laki-laki, diundinya lah siapa yang akan disembelihnya. Gitu diundi, rupanya muncullah nama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah ini baik kali, sopan kali, sayang kali orang sama dia, diubah lagi, Pak. Maka kemudian kata dukun di Mekah sana, dulu di sana pun ada dukun, Pak. Cuman aku nggak kenal namanya. Kata dukun tuh ganti aja. Ganti kayak mana? Kau undi saja Abdullah dengan 10 ekor unta. Setiap kali kena nama Abdullah, kau tambah lagi 10 ekor unta. Setiap kena nama Abdullah, kau tambah 10 ekor unta. Akhirnya di ujian yang ke-10 masih dapat nama Abdullah, maka digantilah dengan 100 ekor unta. Makanya kata Nabi, aku berasal dari 2 yang mau disembelih. Pertama Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka yang mengurusi masalah ini, masalah kurban ini, itu Bani Sa'am. Permusyawaratan dijabat oleh Bani Asad. Kemudian pengaturan tebusan denda jabatan dipegang oleh Bani Taib. Ini ke apa namanya, Abu Bakar Siddiq lah bagiannya. Kemudian urusan yang disebut hukuman pembawa panji perang, ini Bani Umayyah, ini wilayahnya Abu Sufyan lah. Kemudian urusan penanganan militer, ini Bani Makhzum. Kemudian masalah kedutaan, ini Bani Adi. Makanya kata ahli sirah, hidup di masa Nabi itu udah macam negara mereka. Tapi mereka bukanlah termasuk kepada imperium besar Romawi. Mereka bukan masuk ke dalam imperium kekaisaran apa namanya Pak, Persia, tapi mereka masih bangsa Arab yang agak-agak polos karena belum modern.
Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 9. Kalau YouTube biasanya 40 menit ya, 40 menit ya. Berarti ini udah mau 30, aku pun nengok jamnya kan. Baik. Kemudian ketika lahir Nabi di sana, sebelum lahir Nabi, itu keadaan betul-betul di puncak jahiliyah. Kenapa dibilang jahiliyah? Orang tua ada yang nyembah pohon, orang tua ada yang nyembah batu, orang tua ada yang nyembah patung. Di sekitar Ka'bah ada 360 patung yang disembah orang. Mereka mengorbankan hewan-hewan ternak di depan patung-patung itu. Mereka pada saat itu membuat lukisan di dalam Ka'bah dan mengatakan lukisan itu adalah Nabi Ibrahim yang sedang mengundi nasib dengan panah. Pokoknya mereka di puncak jahiliyah. Ada yang buat Tuhan dari tepung. Kalian kalau mau buat apa roti dari apa? Tepung kan? Ya kan? Iya deh. Ada-ada yang pernah buat roti. Kalau hari raya mama kalian buat roti, kalian bantuin. Kalau dari tepung biasanya buat apa, Bu? Roti. Ya, donat. Apa lagi deh? Oke, kue bawang. Apalagi sebut aja biar agak lama. Ya. Tapi di masa itu mereka buat Tuhan dari tepung. Itu masalah. Gitu dibuatnya Tuhannya dari tepung, dibawanya lah pergi berburu. Mereka kadang keluar pas sampai 30 hari berburu. Gitu pulang udah bawa buru, udah bawa kulit-kulit orang tuh. Kulit dari singa, kulit dari harimau, itu udah bawa tuh, Bang. Dibawanya untuk dijual. Kebanggaan mereka karena bertempur dengan hewan-hewan buas itu. Tapi di pertengahan jalan lapar, dia kehabisan bekal, dimakannya lah Tuhannya. Kata dia, maaf ya Tuhan ya, lapar kali aku, tangan kau ya tangan, dimakannya tangannya. Lama-lama habis Tuhannya, pas pulang dibuatnya lagi. Saya tanya, bodoh apa enggak? Maka disebut jahiliyah. Lahir anak perempuan, aib bagi mereka. Makanya dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat mulia ternyata pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Ketika anaknya buang air kecil, ternyata waktu itu baru dia tahu anak di perempuan. Selama ini dia tahu anak bayinya laki-laki. Tapi gitu buang air kecil, ditengoknya perempuan, digalinya lah pada satu tanah, dimasukkannya lah ke dalam anaknya, masuklah ke dalam, masuk, ditimbun. Saya tanya, jahiliyah apa kan? Kemudian adat istiadat mereka dalam pernikahan. Jadi ada adat istiadat masalah nikah. Gak usah Bapak tanya nikahkannya pakai ijab kabul apa pakai baptis. Ada kemarin Ustaz bahas itu. Pening kepala aku dengar. Bagaimana pernikahan mereka di masa itu? Pertama, menikah seperti orang biasa. Orang-orang terkemuka, Pak. Itu menikahnya kayak kita. Datang kita kepada walinya, kemudian sampaikan niat. Bahasa orang sekarang apa, Pak? Meresek-resek. Ya, meresek. Orang tua jumpa sama orang tua. Ya, apa namanya? Meresek. Udah siap itu, setuju, sepakat berapa maharnya, oke, baru dinikahkan. Itu bagi keluarga terhormat. Kalau orang biasa Bu, orang-orang yang nggak kaya, nggak bangsawan, ada lagi yang ngeri. Bagaimana? Kata ulama dalam kitab sirah, ternyata di antara mereka ada yang menyuruh istrinya di masa suci untuk berhubungan dengan lelaki lain. Apa kata dia sama istrinya? Dek, kau pergi aja deh ke tempat bapak fulan itu, orang kaya. Itu kulitnya putih. Nanti anak kita putih. Pergi kau ke sana. Kalau nggak ambil jangan pulang. Saya tanya, jahiliyah nggak? Gitu udah balik, dibilangnya. Udah nggak suka pernah aku nengok kau. Ambil dari orang, balik lagi kau kemari. Kenapa yang nyuruh? Pokoknya aku nggak suka nengok kau. Kita pisah. Suka hati orang itu aja. Ada lagi model pernikahan, 10 laki-laki mendatangi 1 perempuan. Sampai kapan? Sampai melahirkan.
Gitu sudah melahirkan, perempuan adalah nanti yang milih dan laki-laki itu nggak boleh mengelak. Jadi kalau kata perempuan, aku lebih suka kau bapaknya, jadi nikah orang. Jahiliyah nggak? Ada lagi yang ngeri. Apa itu? Mendatangi tempat pelacuran. Sampai di sana ada perempuan di situ. Udah selesai itu, datang laki-laki sampai nanti dia melahirkan, baru didatangkan ahli pelacak. Ahli pelacak nih Bang, tahu dia. Kalau sekarang kan tes DNA. Kalau ahli pelacak itu ditengoknya mata bayinya, ditengoknya keningnya, ditengoknya dagunya, ditengoknya pokoknya nanti akhirnya kata pelacak ini mirip sama si fulan, berarti nikahlah sama dia. Saya tanya, jahiliyah nggak? Ini di tengah kayak gini Pak Nabi nanti diutus nih, makanya berat kali. Urusan Tuhan saja berat kali, apalagi urusan adat. Maka pada saat itu ada lagi yang masalah juga. Apa itu? Masalah warisan. Ada kebiasaan mereka tentang pembagian warisan, perempuan tidak akan dapat harta warisan. Jadi ibu-ibu kalau hidup di masa itu, kalau ibu minta duit untuk warisan, apa kata mereka? Nehi tum kajel epri bola. Piaro gai kau napiare. Ini aku pun nggak tahu artinya. Nehi cuma tahu. Ya Bu ya. Jadi kalau begitu apa? Gitu nanti meninggal dunia, perempuan nggak dapat warisan. Kenapa perempuan nggak dapat warisan? Pertama, dia dipandang lemah. Kedua, nggak bermanfaat untuk kehormatan suku. Ketiga, nggak bisa berperang. Maka perempuan nggak dapat warisan. Yang kedua, anak-anak tak dapat warisan. Jadi adik-adik ini mau laki-laki mau perempuan, kalau kecil masih tak dapat warisan. Kalau laki-laki ini udah besar, udah bisa ikut perang nggak? Bisa kasih warisan. Kalau nggak dapat warisan. Ini Pak, budaya seperti ini bahkan sudah Islam datang sampai di Madinah masih dipakai orang. Kenapa? Karena belum turun ayatnya tentang masalah warisan. Karena dia dakwah Nabi itu bertahap Pak. Akidahnya dulu dikuatkan, persatuannya dulu dikuatkan, akhirnya turun satu syariat puasa. Puasanya pun nggak disebut berapa hari, tapi lama-lama bisa. Nanti kemudian turun syariat masalah warisan, nanti turun syariat masalah komar, mabuk, memabukkan itu semua bertahap. Kenapa? Nabi tidak pada situasi dia kayak malaikat merubah orang, tapi Nabi merubah orang dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut. Maka waktu itu perempuan nggak dapat warisan, anak-anak nggak dapat warisan. Siapa lagi? Orang tua nggak dapat warisan. Jadi kalau saya meninggal, ayah saya umurnya udah 66 tahun ke atas, Pak. Berarti udah tua tuh, nggak bisa perang lagi tuh. Berarti nggak dapat warisan dari saya. Mama saya nggak dapat warisan. Jadi siapa yang dapat warisan? Abang-abang saya. Anak saya yang udah besar, itu dapat warisan. Apalagi sebab mewarisi waktu di zaman mereka. Boleh mewarisi karena perjanjian. Jadi misalnya kalau Ustadz Ashab dengan saya jumpa, kami nggak ada hubungan darah, Pak. Ustadz Jawa, Ustadz kan. Aku India, misalnya gitu, Pak, ya kan. Misalnya, percaya aja lah Bapak. Ustadz Ashab ini bukan saudara saya dari segi nasab. Nggak ada hubungan darah. Nggak ada sebab memerdekakan budak. Nggak ada kami hubungan yang nantinya karena saling ada yang menikah dari keluarga, nggak ada. Tapi gitu saya jumpa sama Ustadz Ashab, saya bilang, darahku darahmu, darahku darahmu, kehormatanku kehormatanmu, atau darahmu darahku, kehormatanmu kehormatanku, dan hartaku jadi warisanmu. Dijawab sama Ustadz Ashab, darahku darahmu, kehormatanku kehormatanmu, dan hartaku menjadi warisanmu. Maka semenjak itu mereka akan saling mewarisi. Itu aja Pak model. Nah, maka ini adat-adat yang kemudian diutuslah Nabi. Makanya Nabi itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena begitulah model mereka.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sedikit kepada kelahiran Nabi, habis itu ceramah ini kita tutup. Pertama, Nabi waktu dilahirkan itu, Pak, dipilih Allah dari rahim perempuan yang paling baik. Itu sepakat ulama. Dari perut perempuan yang paling baik. Kenapa? Karena perut perempuan ini gak pernah dimasukkan sesuatu kecuali Allah ridho kepadanya. Walaupun jangan tanya, Pak, ini kan jahiliyah, ini kan gak jelas. Tapi Allah jaga supaya masuk ke dalam yang baik-baik semua. Saya tanya, ada nggak di antara kita perempuan tapi makan yang subhat? Ada gitu, Pak? Makan yang haram, ada? Nggak jelasnya mangga siapa yang hanyut, ibu ambil, ibu makan, ada? Atau mangga di pinggir jalan jatuh tuh, habis itu ambil mangganya, orang pinggir jalan kok punya umum lah, ada gitu kan, Pak? Nggak jelas, makan. Maka dari perut rahim seorang wanita yang paling suci, namanya Siti Aminah. Siti Aminah binti Wahab, dia termasuk dari keturunan Qusay juga. Keturunan Qusay, Qusay punya anak nanti kemudian punya keturunan ke bawah. Kemudian Nabi SAW dari seorang lelaki yang paling mulia, namanya Abdullah. Wajahnya bercahaya, semua orang suka sama dia. Ada orang yang rela membayar 100 ekor unta, yang penting mau pacaran sama dia. Bahasa sekarang pacaran aja lah. Kalau dulu bukan pacaran, main-main kok ke rumahku, aku kasih kok 100 ekor unta. Tak mau dia. Kalau awak ditawarkan berapa tuh Pak 100 ekor unta tuh? Langsung kaya apa enggak? Misalnya ada perempuan bilang, Ustaz Ramadan, main-mainlah ke rumahku, tengok-tengoklah senyumku di rumah, nanti Ustaz ku kasih 100 ekor unta. Ustaz Ashab pas telepon udah ganti nomor HP ya. Udah kaya, ya kan, Bu? Lelaki yang paling setia, tapi umur pernikahannya nggak lama. Kenapa? Karena pernikahan ini ketika nikah, hamil, usia kehamilan 2 bulan, ayahnya meninggal dunia. Maka kata ulama, faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu amilun bihi li syahraini. Saat itu ayahnya Abdullah meninggal dunia, sementara dia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kapan Nabi dilahirkan? Hari Senin. Tanggal berapa? Ini ahli sejarah beda-beda pendapat, Pak. Nanti kalau Bapak lihat di Ar-Rahiq Al-Maktum tanggal 9. Ya Pak ya, 9 Rabiul Awal. Tapi kalau lihat di dalam kitab-kitab sirah yang masyhur lainnya, apa itu? Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Ini berbeda pendapat nih. Tahunnya tahun apa, Ustaz? Tahunnya tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ayil amil ladzi hawana fihi abrahatul asyramu ghazwal makkah wa hadamal ka'bah. Karena dulu ada Abraha dengan pasukannya membawa gajah, ingin menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Faradahullahu an dzalika bil ayatil bahiratil lati wasafahal Qur'an. Tapi Allah yang menghancurkan mereka, dan kisah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kalau dibuka Quran surah Fil, cerita itu. Pasukan bergajah ini nggak bisa masuk Mekah. Ustaz, mereka dihujani di dalam kota Mekah, nggak bisa masuk Mekah loh. Kalau bahasa sekarang tuh 6 kilo belum masuk ke Mekah, Pak, udah datang burung ababil, hancur semua. Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Orang Arab dulu tidak mengenal tahun, tapi mereka mengenal bilangan bulan yang 12 itu, maka mereka tetapkan asal ada peristiwa besar disebut sebagai tahun. Maka kalau ditanya, dia tak lahir berapa? Tahun gajah pertama, tahun gajah kedua. Nabi lahirnya di awal dari tahun gajah. Makanya Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah.
Ketika Nabi dilahirkan ke muka bumi ini, kata ibunda Nabi, Sayyidah Aminah, keluar cahaya bersamanya. Jadi keluar cahaya, Bu. Cahaya itu kulihat menerangi negeri Syam. Gak usah tanya, macam mana Allah menunjukkan negeri Syam kepadanya. Tapi itulah kelahiran Nabi, cahaya. Ini kita lahir mati lampu, beda, Bu. Beda ya, makanya gelap-gelap sebagian. Ada lagi, waktu Nabi dilahirkan ke muka bumi, banyak sekali tempat ibadah di negeri Syam hancur, Pak. Jadi kalau di dalam Ar-Rahiq Al-Maktum ada sekitar 20 tempat ibadah mereka hancur yang besar-besar. Apalagi padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Orang Majusi itu kan nyembah api. Api letupan orang. Tapi akhirnya apa? Padam. Kok padam semua api-api yang disembah ini? Kok bisa padam ya? Ternyata itu tanda kelahiran Nabi. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani udah tahu Nabi udah lahir. Kenapa? Ada tanda-tandanya. Kemudian kata ibunda Nabi, kata ibunda Nabi, waktu kulahirkan bayiku, saat itu kuutus utusan untuk menyampaikan kabar kepada kakeknya Abdul Muthalib kalau udah lahir cucunya. Maka berlarilah Abdul Muthalib, dia pegang bayi ini. Apa kata dia? Istimewa. Kenapa istimewa? Bayinya seperti bercahaya wajahnya. Gitu dipegang ringan dia. Ibu ya, kata ibunda Aminah, waktu hamil gak pernah terasa di dalam diri dia. Gak pernah muntah, gak pernah. Gak pernah capek, gak pernah. Kenapa? Yang di dalam ini tadi bawa berkah dia. Ibu kalau punya anak muntah gak? Ada ibu ngidam-ngidam gitu, pengen mangga muda tapi mangganya dari Labuhan Batu Selatan gitu ada? Ada Bu? Aku pengen kali Pak Ustaz, pengen apa? Pengen sate Pak Ustaz, tapi satenya maunya dari India, ada kita ada? Oh, itu kan rumit mengabulkannya ya kan Pak? Itu kalau dibilang Teri Meri Meri Teri Pramkangani Muskil Dolab Zomei Bayana Mupai Akilar kau Akilar kiki Kangani Nehi Dolab Zomei Bayana Mupai. Rumit lah, bukan rumit. Harus ada lagunya satu Pak. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lahirnya Nabi tidak menjadi beban. Lahir dikandung Nabi tak menyusahkan, lahirnya tak menjadi beban. Padahal ketika dilahirkan dia adalah yatim, tapi nanti ada ibu susu yang rela nggak dibayar mengasuhnya selama 5 tahun. Kenapa? Karena dia bawa berkah. Ibu susu ini siapa? Ibu susu yang datang dari perkampungan, jaraknya jauh dari kota Mekah, jauh. Itu daerahnya bukan daerah lembah, tapi pegunungan. Nama kampungnya Kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Itu nanti Kampung Bani Sa'ad bin Bakar itu Pak, penduduknya masuk Islam setelah terjadi perang Hunain. Kampung Bani Sa'ad bin Bakar ini ada seorang wanita yang punya tunggangan atau keledai yang sudah tua, agak lemah keledainya. Dia bawa ke Mekah demi mencari makanan, karena orang itu susah. Tempatnya kering, rumput gak tumbuh, binatang ternak mati, orang-orang kelaparan. Maka mereka nyari ibu susu dari orang kaya supaya dipenuhi kebutuhan mereka. Berangkatlah waktu itu seorang wanita yang ternyata sepanjang perjalanan binatang ternaknya sih berhenti aja Pak. Orang udah tua. Yang kedua, binatang ternaknya tak mengeluarkan air susu untuk diminum. Yang ketiga, anak bayinya nangis nggak berhenti karena air susunya pun udah kering. Gimana tuh? Alamatlah nggak akan ada orang yang mau memberi anak kepadanya. Maka pada saat itu gitu sampai di Mekah nyari 10 orang yang
pergi ke kota Mekah, 9 udah dapat, dia belum dapat anak susu. Kayak mana mau? Asal dipegangnya orang nangis, air susunya nggak keluar, anaknya pun nggak berhenti nangis. Kata orang nggak usahlah sama dia, orang anaknya pun nggak bisa diem kok. Tapi berbeda gitu dipegang Nabi. Bayi bernama Muhammad bin Abdullah nih, gitu dipegangnya dan disusuinya. Apa kata seorang wanita tadi? Air susuku diminumnya sampai dia puas. Ketika itu kucobalah, kok bisa keluar air susuku dibuat anak nih. Kucobakanlah ke anakku yang nangis gak berhenti-berhenti karena gak ada air susunya. Maka pada saat itu anakku pun tertidur kenyang karena air susu. Makanya aku berbisik-bisiklah dia sama suaminya. Berarti bayi ini bukan bayi biasa. Siapa nama perempuan ini? Yuqalu laha Halimatun binti Abi Tu'aib As-Sa'diyah, atau orang-orang memanggilnya Halimatus Sa'diyah. Macam mana kisah kelanjutannya? Itu nantilah bulan depan kan, kan? Nanti kita tamatkanlah. Kalau bisa khatam kita buat sirah nabawiyah. Cocok Pak? Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.